Artis dan host papan atas Ruben Onsu menjalani perawatan di klinik yang juga dipercayai oleh istri tercinta Sarwenda. Bagi Ruben Onsu, perawatan itu penting untuk wanita maupun pria, demi tetap tampil kece dan percaya diri. Setelah melihat hasil perubahan wajah Ruben Onsu, tak sedikit sesama artis pria yang menanyakan rahasia perawatan ala Ruben Onsu. Beauties penasaran sama cerita selengkapnya? Saksikan di Beautypedia. Halo Beauties, ketemu lagi sama aku, Dr. Tata. Dan hari ini kita mau bahas tentang perawatan host yang terkenal banget, presenter yang konon banget, businessman yang sukses. Amin. Semoga videonya nggak ini diwawancara sama host newbie aku, ya kan? Kenalkan teman aku Ruben. Yeay, Dokter Tata. Aduh, udah gawat ini. Kalau udah dokter jadi host bahaya. Kita mau jadi dokter kayaknya nggak bisa ya. Nggak, aku nggak bisa masuk brownie. Ya. Aku cuma saya masuk Beautypedia. Jago kandang. Aduh. Oke. Ya. Jadi Ruben, Beautypedia itu sebenarnya adalah acara yang membahas tentang rahasia kekerenan artis-artis Indonesia, ya kan. Jadi Ruben itu adalah salah satu yang benar paling banyak ditanyain oleh pasien. Ini beneran. Kok Ruben bisa berubah banget ya dok mukanya gitu. Tapi kan sebenarnya kan Beautypedia sebelumnya kan cuma ibu-ibu lah ya yang kita undang. Nah, Anda ini adalah salah satu ikon bapak-bapak gitu. Jadi kita pengen tahu sekarang kenapa Ruben, kan orang-orang tuh di Indonesia apalagi ya, cowok perawatan tuh kan kayak aneh. Nah, jadi kita hari ini topiknya adalah klinik kecantikan di mata laki-laki gitu ya. Nah, apa yang mendorong Ruben mau perawatan? Sebelumnya pernah ke klinik nggak sih? Belum pernah ya. Jadi hanya kalau buat krim muka atau obat muka ya kemakan iklan di TV. Zaman dulu ya. Zaman dulu ada apa di TV kayak bening, wah pengen kayak dia, ngikutin. Tapi jadi dulu coba-coba jerawat muncul. Oh mungkin baru keluar kali ya. Baru reaksi gitu. Kenapa dia nambah numpuk. Akhirnya pencetin berbekas hitam. Tapi pencetinnya sendiri. Kalau bapak-bapak gitu ya. Karena gitu ya. males kan kalau ke salon. Salon ke perawatan itu kan di pencet gitu kan males. Sakit. Jadi akhirnya biar cepat, biar ringkas, pencet, terus syuting, tempel, penutup, kayaknya jadi kayak meradah kan. Karena ditutupin. Betul. Nah, itu ya pesannya ya beauties ya buat bapak-bapak di rumah ya. Jangan suka mencetin jerawat ya, karena kan tangan kita kan kotor, udah gitu kan pasti sambil kerja kan, biasanya dipencetin kayak gitu kan. Pasti ini sambil kerja, duduk, diam, gini. Jadi bekasnya lebih susah lagi. Ya, jadi sebelum kalau yang gini aku tuh bener-bener nggak pakai makeup dong. Ini jadi udah ya Dokter Tata tahu dari awalnya ya. Jadi makanya kalau kemana ya pasti aku selalu sebutin yang bener gitu. Gue perawatannya ya sama Dokter Tata, digitologi gitu, Dokter David. Jadi karena megang dari muka awal itu ya aku ngeliatnya dari istriku dulu kan. Wenda kan ribet banget orangnya kan. Jadi kalau dia bisa cocok itu tandanya akan cocok juga sama gue nih. Udah terbukti, udah ada ya. Tapi kan kalau Wenda itu posisinya dia nggak ada masalah mukanya kan. Emang udah bagus. Tapi kok dia masih balik lagi kan berarti kan ada yang buat dia suka nih gitu. Jadi dia terus ngomong. Akhirnya udah sekali nyobain terus harus rutin aku ikutin tuh. Waktu itu seminggu dua kali. Jadi emang kuncinya juga ya mungkin kan tipe muka orang beda-beda ya. Jadi tipe muka aku yang waktu itu adalah fotonya itu aduh ngeri ya pokoknya, ngeri banget. Tapi waktu itu memang lagi sakit kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu posisinya Ruben ini biasanya perawatannya sama Dokter David di Utologi ya, karena beliau hari ini berhalangan datang. Jadi aku yang membuka rahasianya Ruben. Ruben tuh sempat sakit, jadi terus kulitnya kan radang banget ya waktu itu ya, hitam apa segala macam. Nah
itu tuh yang mendorong ke klinik. Tapi Ruben juga orangnya tuh sangat-sangat ini ya, komitmen gitu. Jadi bapak-bapak tuh nggak bisa kalau misalnya mau ke klinik kecantikan berharap sekali datang langsung beres masalahnya ya kan. Berapa lama waktu itu Ruben ya? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih. Tapi kalau waktu itu tahap pemulihan yang memang benar-benar rutin seminggu 2 kali itu 6 bulan. Jadi selama 6 bulan tuh seminggu 2 kali selalu ke klinik. Gitu. Jadi pada saat itu ya karena ngelihat ada progres di sisi sini ada kehilangan ya. Jadi akhirnya berarti aku nunggu banget yang berikutnya lagi datang lagi. Terus nunggu minggu depannya nunggu lagi. Nah itu ya beauties ya. Jadi kalau biasanya kalau dari pengalamannya Ruben tuh memang harus istri dulu yang biasanya yang iniin ya diajak istri. Terus kemudian juga yang mesti kita cematin harus mesti komitmen, nggak bisa langsung ini langsung pengennya langsung cakep gitu nggak bisa gitu. Nah kita dengerin Ruben lagi. Tapi risih nggak sih sebenarnya kalau biasanya pasien-pasien yang cowok tuh, aduh di situ banyak banget ibu-ibu ngasih gua ke klinik kecantikan kayaknya gimana gitu. Kalau Ruben sendiri gimana tuh? Ya mungkin kalau ada yang kayak gitu tolak ukurnya dari bininya kali ya. Dia ngeliat bininya berisik kali ya. Karena kan kalau si Wenda juga orangnya kan diam aja kan. Jadi ya aku nggak menemukan yang namanya negatif kalau klinik kecantikan gitu. Dan maksudnya gini, mungkin kalau aku lebih mikirin gini, kalau nanti anak gua udah tua juga, anak gua makin gede loh, muka gua udah tuanya lebih cepat kan, karena aku banyak interaksi di luar. Figur, bisnismen juga. Terus sering kena lampu, make up dan yang lainnya kan itu kan ya menurut aku lebih cepat penuaan ya gitu. Jadi ya konsultasi ke dokternya dan suggest dari aku ya memang kalau bisa jangan gonta-ganti klinik, itu yang paling penting. Paling penting itu gonta-ganti klinik. Jadi kalau ditawarin mungkin ya. Ini nih banyak pastinya. Pasti banyak. Ya, berjibun lah. Wah berjibun. Kenapa memilih satu klinik? Nah kenapa memilih sampai sekarang ini aku masih tetap sama gitologi ya karena ketika aku bilang aku brand ambassador sebuah klinik lain itu kan nggak masa kok klinik lain di situ harus ini ya. Jadi berdasarkan pengalamannya Ruben, bukan cuma gara-gara iming-iming. Iya, bukan kan iming-iming. Kalau ngomongin duitnya kan memang duitnya ya bagus. Cuma kan maksud saya gini, saya punya fanbase yang fanatik nih. Jadi kalau saya bilang saya ke klinik ini udah bohong banget gitu. Jadinya karena diikutin ya sama fansnya tuh. Apa yang Ruben lakuin itu diikutin. Betul, karena misalnya klinik upload foto kita nih, itu kan pasti di save sama mereka. Nanti mereka akan compare sebenarnya kemana sih, gitu. Jadi aku nggak mau buat sesuatu yang apalagi untuk muka itu kan sensitif ya. Jadi kalau kita yang nggak rutin atau mungkin kita nggak peduli nih sama muka kita sendiri, ya mungkin muka aku udah bopeng-bopeng. Asat kan ya sebenarnya. Terus ya sekarang ini kalau ditanya nih ya, kalau syuting aku jarang sekali pakai makeup. Nggak pernah pakai makeup malah. Brownies apa lagi? Nggak pernah. Udah kayak gini. Di Zoom ya. Rambut aja udah cuma ngeset rambut, terus udah nggak pakai makeup. Udah nggak ini. Memang lebih enak ya sekarang ya. Lebih enak. Terus mukanya lebih sehat. Terus muka aku nggak gampang kelihatan capek. Jadi itu ya, beauties, pesan moralnya adalah sebenarnya sekarang kalau bapak-bapak ke klinik kecantikan ya udah biasa aja ya, nggak usah terlalu mendramatisir. Orang ini juga nggak ada tulisannya khusus wanita, nggak ada gitu ya. Nah terus juga pesannya Ruben adalah jangan ganti-ganti klinik kecantikan ya. Tunggu ya, ini kita mau buka lebih banyak lagi. Kira-kira perawatan apa aja sih yang dilakukan Ruben? Mukanya jadi sekinclong ini. Kalian jangan kemana-mana ya, tetap di Beautypedia. Bersama the one and only Ruben Onsu. Kita mau kupas lagi ya tentang rahasianya Ruben seperti apa sebenarnya. Oke, Ruben, perawatan apa yang paling sering dilakukan sampai mukanya kinclong kayak begini? Ya kalau perawatan apanya aku nama-namanya nggak tahu. Karena selalu kalau udah datang udah nyerahin ke dokter. Ya jadi udah terserah pokoknya diapain aja, waktunya cuma sekian jam udah gitu. Karena sibuk sekali ya. Jadi udah pasti dokter udah pasti kan tahu apa yang mesti diduluin gitu. Tapi
kalau aku lebih fokus ke kerutan ya. Kerutan dan pokoknya terserah lu mau apain, pokoknya gue maunya mukanya cerah. Ya. Jadi karena pasiennya nggak tahu dan saya dokternya, jadi saya yang buka perawatannya ya. Ini. Ruben itu sebenarnya seperti normally bapak-bapak pada umumnya nggak mau aneh-aneh ya, lebih ke struktur kulit sebenarnya. Jadi Ruben itu rajin infus pastinya ya kan, karena ini sering kayak tadi Ruben bilang sering aktivitas di luar ruangan, di dalam ruangan juga. Kalau dalam ruangan juga kena lampu, jadi takutnya kan berflek kan. Nah, jadi mochi infus itu Ruben ngakuin ya, infus-infusan dari zaman dulu sering ya, karena bukan buat ini ya putih ya, tapi lebih untuk sehat kulitnya, jadi lebih nggak kusam, terus lebih awet muda. Terus kemudian Ruben juga seringnya ini botox pastilah ya, botox karena tadi kerutan. Terus mochi skin yang paling sering kan, karena kan untuk kecilin bopeng-bopeng bekas jerawat, terus kemudian juga menghilangkan bekas jerawatnya juga. Jadi kalau pengen kayak Ruben nih, mochi-mochian yang lagi ngetren tuh sekarang kalian mesti cobain ya. Itu rahasia perawatannya Ruben, karena orangnya ya udah pokoknya datang, muka gua bagus, gua pulang besok gua datang lagi sesuai dengan jadwal kontrol. Bapak sebenarnya semudah itu loh ininya kalau misalnya perawatan ya kan. Iya, pokoknya kalau aku tujuannya aja gitu ya, makanya aku nyampein ke teman-teman aku sendiri ini yang pekerjaannya sama gitu ya, jadi ya mereka udah pasti Ben lu apa aja namanya, udah lu pokoknya kenalin aja dokter ini, lu kasih tau aja, lu bilang aja yang dipakai Ruben apa. Gue juga aku nggak tahu namanya, kalau istriku dia tahu pakai apa bahkan dia udah ngerti gitu. Jadi kalau aku nggak tahu ya apa, pokoknya ini lu bilang aja kayak gue. Tapi so far-nya ada netizen atau fans yang bilang masih apa sih kok Ruben itu perawatan sih kayak gitu-gitu terus ntar muka jadi aneh nggak gitu. Tapi lebih banyak yang pro atau lebih banyak yang kontra nih? Banyak yang pro, justru malah banyak yang nanya-nanya gitu. Jadi karena udah banyak fans yang tahu juga, pasti mereka langsung ngetek ke kayak ideologinya, dermatologinya gitu. Jadi mereka udah kayak ngetek sendiri. Jadi tanpa kita mesti jawab, tapi mereka udah ngetek sendiri. Ini salah satunya Bunda Hetty Kusendang. Iya. Itu kan orang yang paling takut klinik, takut ini. Melihat muka aku heboh banget. Dia heboh banget. Aku bilang, Bun, hilangin ininya. Takut, udah Bun. Aku juga orang yang takut. Tapi kalau aku bisa ke situ pasti Bunda aman. Udah. Tapi lucunya ya Beauties ya. Jadi Beauties lucunya ya, Ruben itu kan nggak tahu kan kalau dia tuh perawatannya apa. Tapi Ruben ini sering kayak marketing klinik ya sebenarnya. Iya nggak sih? Nggak tahan kalau lihat temennya kayak mukanya ini. Jadi dia sering dok, lu tahu nggak sih? Gua kirim ini loh ya ke klinik. Mukanya tolong dibenerin. Jadi kayak gitu Ruben. Udah lah ya, lu nggak usah perawatan inilah ke klinik kecantikan. Ntar muka lu malah jadi aneh. Nah, gimana tuh pendapatnya tentang bapak-bapak yang melarang istrinya perawatan supaya mukanya nggak aneh? Mungkin nggak mau istrinya cantik biar nggak ada yang nengok kali ya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, kata yang kedua biar nggak ada pajak budget yang dikeluarin. Itu ya. Jadi intinya kayak gitu kan. Kayaknya gitu. Jadi intinya udah gitu aja gue cinta. Tapi sering kan, even temen-temennya Ruben kan udahlah, yang lu nggak perlu diapa-apain lah. Tapi kalau Ruben ini ya lucunya ya kan. Aku temenan sama Sarwenda juga. Ingat nggak waktu itu Sarwenda pernah jerawatan cuma satu di sini. Ruben itu dari punya udah kamu ke klinik aja gitu kan, malah kayaknya belum sembuh deh, ke klinik aja lagi gitu. Jadi udah panik duluan. Gitu. Nah, jadi pesannya apa nih buat bapak-bapak, intinya malah aneh nggak sih sebenarnya perawatan di klinik tuh buat seorang Ruben gitu ya? Nah, kalau buat aku sih ya, jadi intinya mau terutama bapak-bapak yang punya aktivitas tinggi ya, kecuali kalau bapak-bapak nganggur ya. Jadi kalau bapak-bapak punya aktivitas tinggi, jadi ya saya salah satu orang yang punya aktivitas tinggi. Bukan tinggi jam lagi tidurnya ya. juga kurang, tapi mukanya tetap bagus, nggak kelihatan capek, nggak kelihatan lusuh ya karena ngelakuin perawatan dengan yang pas. Jadi mukanya kita gunain terus, tapi kena sinar matahari, kena lampu, kena ini, jadi ya sama kayak perut kita juga kalau lapar kan dia minta makan. Jadi ya saatnya muka kita juga minta vitamin, gitu perawatan. Jadi biarin juga kulit yang tumbuh di muka kita juga kulit yang sehat gitu. Bukan karena biasa muka kayak begini naik motor. Cowok-cowok juga udah semuanya kayak begini mukanya gitu kan. Jadi makanya mau berubah lah ya. Kalau ada yang kayak begitu, biarin ya, takut tumbuh kalau bopeng ya, kalau balik ya. Ada pokoknya ada yang kayak gitu ada. Gue gila nih, gue sekarang masih naik motor, gue naik ini. Gue bilang, iya udah, lebih ke sana sama oli, lu tempel oli. Baru dia nanya mana sih gitu. Dia lebih julid ya ternyata ya ini. Iya sebab kadang kalau kita dikasih tahu, kan menurut dia, gue mah beda sama lu mah menurut perawatan. Iya, kalau bopeng bener bopeng. Maksudnya nih,
buat bapak-bapak di sana nih, bagaimana cara memilih klinik kecantikan? Cara memilih klinik kecantikan lihat yang sudah jadi dulu, ya. Jadi, jelas izinnya. Terus bagaimana dokter yang menanganinya, itu yang paling penting. Karena kalau buat aku, kalau udah satu dokter, percayakan biar dokter itu yang ngerapihin muka kita. Jadi jangan baru sekali datang udah komplain, kok mukanya gini ya kan. Untuk membuat muka sehat itu nggak langsung sembuh gitu. Jadi nggak kayak orang makan cabai langsung pedas menurut saya. Jadi ada dimana kita ada treatment yang udah pasti, kata dokter ya. Kadang-kadang kita maunya seminggu sekali, kadang kata dokter dulu bulan depan aja kesini, malah dokternya kan nyuruh bulan depan. Karena kulitnya biar nyerap dulu lah ya. Betul. Jadi ikutin anjuran dari dokter kecantikannya. Jadi itu saya rasa pasti yang setiap dokter pasti ingin kulit pasiennya itu tumbuh dengan sehat. Gitu. Jadi makanya kalau orang bilang kulit lu kenyal, ini nih makan. Iya. Dia kan gak ada kepikiran gitu. Pikiran gue cuma pengen sehat aja. Jadi untuk seorang Ruben yang sangat-sangat istilahnya pemilih lah ya, jelas dong mukanya aset kemana-mana, nggak bisa diituin lah, tampil di TV aja sehari udah berapa kali ya. Jadi ingat ya, kliniknya harus jelas, dokternya harus jelas. Paling nggak lihat ada temen lah ya yang udah kesana. Kalau Ruben kan memang Sarwenda udah ke klinik kita duluan, atau misalnya istrinya udah kesana lihat hasilnya. Jadi bapak-bapak nggak berarti cowok perawatan itu jadi melambai, enggak loh ya. Ini adalah buktinya biasa aja, tapi ya memang lebih, karena kalau kita bisnis juga kan seneng ya kalau melihat partner kita kan misalnya, bagus nih orangnya rapi kayak gitu ya, fresh, awet muda, bersih. Oke, beauty tadi tuh seru sekali ya. Ini sebenarnya aku pengen lanjutin tapi kayaknya 3 jam kalau kita mau bahas satu persatu perawatannya Ruben, karena emang berubah banget. Kalian bisa lihat ya di Google foto Ruben zaman dulu ya kan. Betul. Ya. Nah, selain kita dapat tips dari Bapak yang satu ini, kita juga ada tips nanti Ruben dari Dr. Surya tentang supaya gimana sih caranya cowok-cowok bisa tampil awet muda tapi tetap perawatannya simple gitu ya. Nanti kita dengarkan setelah segmen yang satu ini. Tetap di Beautypedia. Nah, setiap orang pasti punya keinginan untuk tampil fresh dan juga awet muda, termasuk juga untuk para pria. Nah, maka dari itu inilah tips untuk mendapatkan tampilan yang fresh dan juga awet muda. Nah, yang pertama, kita ada yang namanya perawatan wajah. Nah, bagi kaum laki-laki juga butuh nih untuk perawatan wajah. Terutama yang pertama ada pembersihan wajah dulu. Kita bisa memakai sabun yang memang cocok untuk kita. Lalu yang kedua, kita ada yang memakai pelembab supaya kulit kita tidak terlalu kering. Lalu juga kita harus menghindari paparan sinar yang berlebih seperti matahari ataupun sorotan lampu. Yang dimana kita bisa menggunakan tabir surya juga untuk menghindari kerutan dan flek. Nah, bagi kalian memang sudah timbul flek atau kerutan, kalian tenang saja karena kami para dokter siap untuk membantu kalian agar tampil awet muda. Nah, yang kedua, kita ada menghindari rokok dan alkohol dan sejenisnya. Ini penting banget karena bagi kamu yang memang merokok atau misalnya minum alkohol, itu adalah oksidan yang tinggi yang dimana kamu bisa mempercepat penuaan. Maka hindarilah rokok ataupun alkohol. Lalu yang ketiga, kita ada pola istirahat. Nah, sekarang ini kan memang media sosial sedang berkembang dan juga kita sedang sibuk bekerja ataupun beberapa orang ada yang begadang untuk nonton. Nah, bagi kalian itu harus cukup tidur itu minimal 6-8 jam sehari agar kalian bisa tampil fresh di esok hari. Nah, yang keempat, kita ada olahraga rutin yang dimana tubuh kamu itu butuh exercise. Nah, ini penting banget buat kamu untuk melakukannya minimal 3 kali seminggu. Dan juga ini penting banget buat imunitas kamu dan juga menjaga performa kamu supaya kamu tampil fresh setiap hari. Nah, bagi kamu yang memang tidak ada waktu untuk ke gym, kalian bisa melakukannya dimanapun dan kapanpun dengan bisa melakukan yang namanya sit up, push up, dan juga squat. Nah, yang paling penting yang terakhir adalah asupan makanan. Bagi kalian ini memang butuh asupan makanan yang sehat dan bernutrisi. Jangan makan makanan yang gorengan terus-menerus, terus yang memang yang fast food gitu ya. Yang paling penting adalah sayur-sayuran dan buah-buahan dan cukup minum air putih minimal 8 gelas sehari. Nah,
Nah itu tadi ya, kita udah dengerin tips yang simple dari Dokter Surya ya. Bapak-bapak atau kalau ibu-ibu lagi nonton, tolong bapak-bapaknya dirawatin pakai tips yang tadi. Oke? Ini aku mau dengerin kata netizen tentang hasil perawatannya Ruben. Oke, dari Meling, ganteng, love. Bagus banyak gak sih yang ngatain, lu makin ganteng sih gitu. Enggak, pasti peres, aku mah gak percaya. Udah. Ini kayaknya sering kayak ini ya. Iya, sering dibohongin. Jadi mah enggak ya sih, makasih ya. Tapi banyak yang ngomong gak sih kalau kayak gitu? Kalau misalnya peres satu orang ya peres lah ya. Kalau banyak yang ngomong, banyak lah orang yang posting di kita. Kalau posting kan pasti bilang berubah banget gitu. Ya kan even Ruben nggak ada aja itu masih bilang memang berubah banget. Banyak kan. banget. Bukan peres emang karena kita gitu ya. Jadi ya karena buat aku ya memang ya cakep karena perawatan. Yang penting kita sendiri senang lah ya. Yang penting nyenengin diri sendiri dulu lah ya. Betul. Gitu. Nah ini ada nih, Rubeners nih. Ini udah fans garis keras ya. Rubeners Pemalang. Ganteng banget. Wow. Thank you. Ya. Nanti dapat hadiah tapi diambil di rumahnya Ruben ya. Tahu ya rumahnya di mana. Kayaknya nih nanti digeprek dari ini. Sultan, Anda Sultan ya. Berapa biaya Anda untuk perawatan? Wow. Nah, ayo. Tanyain kan gitu. Gue nggak kayak Ruben. Enak dong Ruben punya ini di mana-mana. Aku mah kalau gitu gaji sebulannya nggak cukup. Kalau buat aku ya awalnya memang besar kan gitu. Awalnya memang besar. Tapi ya makin kesini kan udah makin ringan ya. Menurut aku gitu. Sebenarnya nggak harus maksain juga sih ya. Dan nggak mesti setiap bulan kalau udah gitu kan. Karena aku juga paling cuma per 2 bulan sekali gitu. Tapi memang seharusnya sebulan sekali. Memang karena punya aktivitas tinggi yang terkadang aku ngelakuin perawatan itu yang habis perawatan yang sorenya itu jangan ada kegiatan kamera dulu. Tapi kayaknya jarang deh Anda. Jarang. Itu makanya jadi jarang dulu. Tapi tetap walaupun jarang tetap bagus. Tetap nggak berubah makanya. Jadi bapak-bapak ya, soalnya takut nih kalau misalnya perawatan, aduh gua ada meeting nggak bisa ini ya kan mau ketemu orang nggak bisa, ntar takutnya bengkak apa ini contohnya mau pagi siang malam juga ketemu TV tapi tetap aja bisa. Jadi kalau ada orang yang kayak begitu kayaknya udah enggak ya, soalnya rata-rata semua orang udah mulai melakukan perawatan ya, dan orang juga udah mulai mengerti. Mungkin kalau ada orang yang masih aneh, lu pasti berarti lu udah memilih teman yang salah. Ya takutnya bengkak kalau perawatan merah, ini kan lupas nggak zaman kali. Itu nggak zaman ya. Kalau seandainya memang menemukan hal itu ya berarti dia bukan di klinik yang pas, bukan di klinik yang bagus gitu. Tapi kalau aku ya abis itu aktivitas aja normal, ya kan. Abis ini perawatan lagi, aktivitas langsung syuting lagi. Jadi bapak-bapak habis ini langsung cari duit lagi buat ke klinik lagi ya. Kayak ini ya. Kalau pengen tahu perawatannya berapa, DM aja Sultannya. Sultannya nggak mau kasih tahu ya. Tapi buat yang pengen kayak Ruben ya, kan aku pengen deh sebenarnya kayak Ruben. Tapi mahal nggak ya? Ini kita mau bagiin voucher. Ya, wow. Ya. Ini. Pas kayak Ruben. Jadi dapat voucher harus ambil ya. Nah, hadiahnya adalah 3 voucher mobil yang biasa dilakukan sama Ruben. Wow, itu senilai mahal. 2 juta. Wow, itu mahal sekali loh. Ini bukan bagi-bagi 100.000 loh, ini 2 juta. 2 juta ya. Pertanyaannya, sebutkan 2 perawatan yang sering dilakukan oleh Ruben Onsu. Ya, tadi kalian pasti udah nyimak, pasti udah tahu ini yang udah kita sebut berkali-kali ya. Jangan lupa harus ikutan supaya mukanya jadi kayak Ruben. Jadi nggak cuma komen-komen doang, buktiin dong mukanya juga bisa bagus ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Terima kasih udah jadi inspirasi buat bapak-bapak bahwa perawatan itu adalah sesuatu yang alami, sesuatu yang penting dan nggak aneh untuk dilakukan ya. Jadi nanti kita akan banyak lagi episode-episode yang lain yang mengungkap tentang rahasia kecantikan dan kekerenan artis Indonesia. Terima kasih udah selalu menyaksikan Beautypedia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.